Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali serta menganalisa pergerakan pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Kita mulai dari pair XAUSD. Kalau kita perhatikan di daily, di sini ada area, yaitu area fair value gap. Dan ketika market kembali ke area fair value gap, maka kita bisa cari apakah di situ dia membuat konfirmasi entry. Ya, sebelumnya di M5 ya, ketika dia ambil area fair value gap, di sini juga ada liquidity grab, ya dia mengegrab area ini. Kemudian dia di sini membuat market structure. Di sini ada area fair value gap, maka kita putuskan untuk entry di sini ya. Kita putuskan untuk entry di sini. Ini plan sebelumnya. Kemudian ya, ini dia di sini membuat market structure ya. Atau kalau berdasarkan pada M5, di sini market structure nya, kalau kita lihat di M15 ya, di sini ada market structure nya. Atau misalnya kita lihat lebih besar, misalnya di H1, di sini adalah market structure nya ya. Kemudian area ini turun ya, kita kemarin targetnya adalah ini ya, target pertama ini. Kemudian ketika turun lagi, kita kemarin membuat plan di sini ya. Kemudian ini nggak kuat naik sampai area sini, targetnya adalah sini. Kita lihat misalnya di M15, di sini juga ada area fair value gap ya. Dan ini turun lagi, dan saya lihat di H1 ya. Jadi kita melihat time frame itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Sesuai apa yang kita lihat, apakah di situ ada area. Jadi kita bisa pindah time frame untuk mencari area-area yang bagus. Ya, misalnya di sini dia membuat market structure ya. Di sini juga ada area fair value gap. Jadi ketika turun nih area masih di respect. Ketika turun lagi, di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat ada area, yaitu area fair value gap. Dengan acuannya adalah ini adalah sebagai market structure. Kalau ini berdasarkan pada misalnya H1. Ya, ini H1. Kemudian ketika kembali di area sini, di sini kita melihat ini fair value gap yang belum terambil. Ya, kalau misalnya kita lihat di M30, apakah di sini ada? Ya, di sini adalah areanya. Atau yang lebih jelas kita lihatnya di sini adalah area fair value gap di H1. Jadi ini area yang masih lubang, yang belum pernah diambil, maksudnya meskipun ini diambil tapi hanya nyentuh sedikit, tapi kita perhatikan ketika dia kembali ke arah sini, ini area fair value gap diambil lagi ya, karena ini belum diseimbangkan secara maksimal. Dan kalau kita lihat di sini, di sini adalah area OTE ya. Nah, kalau kita ukur menggunakan Fibonacci ya, di sini adalah area OTE atau berada di area diskon ya. Dengan target awal ya, dengan target kita adalah ini ya, ini targetnya. Karena ini yang target pertama ini sudah tersentuh ya, jadi kita buat lagi target selanjutnya bisa jadi ini. Bahkan ini bisa jadi dia akan naik lagi, ngambil area beset liquidity. Kemudian GPP USD. Kemarin kita lihat coba entry di sini ya. Di sini namun ini belum diambil. Dan kita perhatikan ya. Kalau kita lihat ya, ini ada area, yaitu area fair value gap ya. Ada area fair value gap, kemudian di area ketika menyentuh area fair value gap ini saya lihat ada reaksi ya. Ada reaksi.
ada reaksi, dan dia sudah membuat market structure shift ya. Ini kalau kita lihat dia satu ya, kita lihat dia satu membuat market structure shift, ngebreak ini juga di break, dia membuat market structure break ya. Dan di sini ada area fair value gap. Saya coba entry di sini, namun ini belum sempat diambil ya. Kita lihat misalnya ya, di sini memang areanya. Kemudian kalau ukur dari sini, ini kemungkinan akan masih kita perhatikan ya. Ini juga area fair value gap. Kalau kita tarik dari swing low ke swing high, ini adalah areanya ya. Jadi kita lihat nanti. Dan kalau kita tarik juga, ini udah mengebreak daripada trend line ya, trendnya juga udah di break. Kemudian EUR NZD ya. Kalau kita perhatikan di TF dari daily ya, ini ada area ya, area buy set liquidity, dan ini akan kita lihat nanti ketika dia ngambil mensweep dari area buy set liquidity, kemudian dia ada konfirmasi sell, maka kita akan coba untuk sell. Selanjutnya kita turunkan di H4, apakah di sini? Kalau saya lihat di sini adalah area ya, ini ada area fair value gap ya, area fair value gap, dan kita akan lihat di area setengah dari fair value gap. Jadi kita perhatikan ini areanya ya, ketika berada di area sini ya, ketika turun sampai area sini, maka kita akan lihat apakah ada pembalikan arah ya. Jadi kita cari konfirmasi sell, konfirmasi buy ya. Kalau kita perkecil misalnya di H1, ini adalah areanya. Kalau misalnya kita ingin risknya lebih kecil lagi, maka ini adalah areanya ya. Kita perhatikan nanti di area sini. Namun ketika dia menyentuh area ini dengan membuat market structure shift disertai dengan displacement, maka ini bisa jadikan target ya, bukan sebagai acuan entry ya. Dan ketika di sini ada reaksi, kita bisa perhatikan juga untuk bisa buy. Kemudian AUD USD ya. Kalau kita lihat di AUD USD, dia sempat ngambil area sell set liquidity ya. Dan kita kemarin ada plan ya. Plan pertama, ketika ngebreak area sini, kita tunggu di area sini. Area sini ya. Ketika berada di sini, saya berharap dia turun. Dan ternyata kita perhatikan di sini, dia ngambil ini ada area fair value gap ya. Dia ngambil area ini kemudian turun. Namun area ini masih ada reaksi ya. Di area sini masih ada reaksi. Namun kalau kita perhatikan, ini areanya sudah berubah arah ya. Jadi kita bisa lihat misalnya di sini ya, kita lihat di H4. Di H4 di sini ada fair value gap ya. Di sini ada fair value gap, jadi dia ngambil area ini kemudian turun. Dan selanjutnya kita lihat acuan bawahnya dulu. Oke. Kalau kita lihat ini ada swing. Ada swing ya. Kalau di daily. Oke. Dan kita akan cari peluang entry di sini nanti. Ya, ketika naik di sini kita akan ambil sell di sini, kemudian target di sini. Nah, kita lihat nanti. Kemudian USD CAD ya. Saat kita melihat ini di TF yang lebih besar, ini ada order block, dan ini order block
masih ada reaksi sebenarnya. Dan kita lihat batasan atasnya adalah ini adalah base set liquidity. Kemudian kita turunkan lagi, dia ngambil area ini ya. Oke, kemarin saya tunggu di area sini ya, karena dia ngambil area ini CRT low kalau di daily. Kemudian dia naik, dia buat displacement di sini. Ini membuat market structure. Sini di area ini saya tunggu di area sini. Ternyata dia tidak turun dulu, tidak turun sampai sini. Ya, biasanya saya akan cari di sininya. Namun ini yang diambil adalah area ini ya. Dan ini juga sebenarnya area fair value gap ya, ini belum di rebalance. Tapi kalau misalnya kita ambil di area sini ya, risknya besar ya, risknya besar ya, luas. Target misalnya di sini ya, jadi saya kemarin tunggu di sini, tunggu di area sini. Dan ketika seperti ini juga harus hati-hati, karena saat turun dia bisa jadi nembus area sini. Karena harusnya ketika ini dia membuat market structure break ya, langsung kita tunggu di area sini. Harusnya dia turun sini kemudian ngambil nih, ini akan jadi lebih bagus. Kemudian GPPJP ya, GPPJP kalau kita lihat di daily ya, di sini ada order block. Kemarin saya sebelum ngebreak ini saya tunggu di area sini ya, saya tunggu di area sini ya sebelumnya. Namun ternyata dia naiknya cuma sampai sini, tidak sampai atasnya. Harusnya ini areanya ya. Ya, kita masih lihat nih area nanti apakah ada konfirmasi sell. Kemudian dia naik, ambil area fair value gap ini. Dan kita lihat kemarin di area sini ya. Di area sini saya lihat di M5, ini adalah area fair value gap. Ya, karena ternyata area ini di respect. Oke. Ya. Dan kita lihat nanti di area sini. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita jeli ini dia ngambil CRT low. Ya, CRT low dengan target di sini. Oke. Ya, CRT low target di sini. Selanjutnya NJD USD. NJD USD ini ada order block, ini sempat di respect. Ya. Ini awalnya kita entry di sini ya. Kita buat plan di sini. Oke, di sini ada fair value gap. Dan kita lihat ini ada order block. Ini order block yang ngambil ini, atau ini mitigation block. Ya, ini. Dan area ini perlu kita waspadai ya. Oke. Dia turun. Ya, dia turun ngambil area ini, belum ya. Ngebreak lagi nih. Ini areanya di respect. Ini di area ini di respect 2 kali. Ya, selanjutnya kita akan cari batasan bawahnya. Ini area perlu diperhatikan nanti. Kalau ada reaksi buy, kita akan cari peluang buy. Dan ini kita hapus karena udah pernah di respect. Selanjutnya EUR USD. Ya, kita lihat nih di sini ambil area sell set liquidity.
ya. Kalau kita lihat di M15 ini membuat market structure, kemudian naik target di sini, dan sekarang ya dia ngambil ya, ini fair value gap di sini ya. Ini di respect lagi, ketika naik di sini ini di respect lagi ya. Dan kita akan cari misalnya sell di area sini ya. Ini kita bisa cari sell di area sini dan bisa gunakan ini sebagai target. Kemudian USD JPY, ini kemarin saya lihat ya, ini saya pantau, ini sebelumnya ya, dia ngambil area fair value gap di sini. Kemudian saya lihat ada konfirmasi entry di sini. Ya, di A1 ini ada fair value gap dan dia sudah membuat market structure. Oke. Kemudian dia ini ada liquidity grab. Ya, kita perhatikan ketika nge-break mengambil area fair value gap kemudian naik. Dan ini bisa jadi targetnya di sini ya. Targetnya bisa di sini. Jadi ketika di sini kita harus hati-hati, bisa jadi ini turun lagi ya. Kemudian USD CHF, kalau kita lihat di USD CHF ini kita tidak ada plan karena tidak area yang bagus, kita hapus dulu. Kita akan tunggu dia men-sweep area base liquidity. Kemudian BTC ya, BTC kita kemarin sebelumnya ada plan ya. Nih, oke, ini dia membuat market structure ya. Kita kemarin garis di area sini, plan kita bukan plan awal, adalah area sini ya, karena ini kelihatan jelas ada displacement dan fair value gap ya. Ketika ngambil area ini turun ya, dan kita bisa lihat di area sini, ini area fair value gap ya. Dan kalau kita perkecil lagi misalnya di H1 ini ada area clean, ini area fair value gap lebih jelas ya, karena kalau kita ngambil ini biasanya risknya lebih besar ya. Kalau kita perkecil lagi, kita nemukan area di sini, ini baru kita akan entry di sini. Dan ini kalau area ini tidak kelihatan, meskipun tadi di H1 ini kelihatan, H4 ya, ini di H1 lebih jelas. Kalau kita lihat di M30 juga areanya sama, di sini juga ada fair value gap, turun lagi misalnya M15 sama, di sini juga jelas M5. Oke, di sini sama areanya, berarti areanya adalah area ini ya. Lihat ketika ngambil area ini ya, ini sebelumnya pernah kita bahas ya, kita akan entry di area sini ya. Mungkin demikian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.